Kembali di Kompas Siang, Saudara, hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali melanjutkan penyelidikan penembakan 6 anggota Front Pembela Islam oleh polisi. Komnas HAM memanggil penyidik kasus penembakan 6 anggota FPI. Pemanggilan untuk mengetahui lebih jelas kronologi penembakan serta senjata yang digunakan polisi dalam peristiwa di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Sebelumnya Komnas HAM telah memeriksa keluarga dan saksi dari FPI serta memeriksa mobil yang digunakan polisi serta FPI sebelum penembakan terjadi. Kita temui rekan kami yang berada di Komnas HAM, Dani Saputra, yang memantau perkembangan pemanggilan penyidik penembakan anggota FPI. Dani, apa yang mau digali dari Komnas HAM dari keterangan para penyidik kali ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Sebelum kita ke situ, ingin saya jelaskan terlebih dahulu kedatangan kepolisian ke gedung Komnas HAM hari ini. Itu setelah Komnas HAM menyurati Kabaireskrim Komjen Listio Sigit untuk memintai keterangan terkait barang-barang bukti yang kepolisian temukan pada peristiwa bentrok FPI polisi pada tanggal 7 Desember lalu di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Tadi sempat kami lihat, kami amati pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat itu datang sekitar kurang lebih 20 orang dari kepolisian, dari Reserse Kriminal, dari Puslap 4 dan juga ada dari Badan Siber, dan juga selain dari kedatangan 20 orang tersebut juga tadi kami lihat sejumlah barang bukti yang nantinya akan diperiksa oleh Komnas HAM dan juga nanti kepolisian. Terkait apa yang ingin digali oleh Komnas HAM ini setidaknya ada 3 poin. Pertama, dalam konteks HAM, Komnas HAM ingin mengetahui bagaimana cara kepolisian memperlakukan barang bukti yang ingin diperiksa. Ada senjata api, ada senjata tajam seperti celurit, ada pedang katana, dan juga beberapa ponsel, maksud saya seperti itu. Ini yang ingin digali Komnas HAM, bagaimana cara kepolisian memperlakukan barang bukti tersebut. Kedua, harapannya ini nanti kepolisian bisa membagi informasi kepada Komnas HAM terkait apa yang mereka temukan ataupun apa yang mereka simpulkan dari barang-barang bukti yang mereka klaim temukan pada tanggal 7 Desember yang lalu di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Terakhir, nantinya diharapkan dari barang bukti yang dibawa hari ini dan juga keterangan dari pihak kepolisian bisa disimpulkan dan dicocokkan, maksud saya, dengan barang bukti yang dimiliki oleh Komnas HAM pada penyelidikan yang mereka lakukan secara terpisah. Lengkapnya akan kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penyelidik Khairul Anam. Surat sudah dilayangkan dari kemarin, terus ada konfirmasi bahwa kami mau memeriksa senjata api, senjata tajam, HP, dan meminta keterangan petugas-petugas yang memperlakukan barang bukti tersebut. Untuk kita lihat, yang pertama adalah apakah benar ini senjatanya FPI, terus apakah ini juga senjatanya dan apa jenis senjatanya polisi, dan itu yang mau kita cek, dan apa yang mereka perlakukan terhadap HP yang diambil oleh petugas kepolisian. Penting bagi kami untuk mengetahui itu karena dalam konteks hak asasi manusia, memperlakukan barang bukti dan memastikan cara bekerja mereka itu penting. Yang kedua, juga menyambungkan apakah ini memiliki korelasi ataukah tidak, menyambungkan apakah benar ini milik para pihak ataukah tidak. Jadi kalau itu dikatakan miliknya FPI, apakah betul ini miliknya FPI? Kalau ini dikatakan miliknya polisi, apakah betul miliknya polisi? Karena itu penting bagi Komnas HAM, karena Komnas HAM memiliki barang bukti yang lain. Ya, demikian pernyataan dari Komisioner Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Kini kita sekarang tengah menunggu pernyataan nanti setelah pemeriksaan jalannya seperti apa. Semoga nanti Komisioner HAM dan juga pihak kepolisian bisa membagi informasinya dengan rekan wartawan yang ada di sini. Radi. Ya, lalu Dani, setelah keterangan penyidik, apalagi yang akan ditelusuri oleh Komnas HAM ke depannya dalam kasus penembakan anggota FPI ini?
Ya, ada beberapa hal yang mungkin dekat-dekat ini nantinya bisa ditargetkan oleh Komnas HAM, bisa ditemukan dan juga bisa disimpulkan. Pertama, beberapa hari lalu setelah Komnas HAM mengunjungi Polda Metro Jaya untuk memeriksa 3 mobil yang diduga berada di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek saat bentrok, ini ditemukan bercak darah. Nah, ini pihak kepolisian dan juga Komnas HAM sebenarnya juga menunggu nanti hasil uji sampel tersebut. Namun Komnas HAM tadi menyampaikan bahwa hasil uji sampel bercak darah yang berada di mobil ini nantinya tidak signifikan, namun akan tetap dimasukkan dalam pertimbangan ataupun kesimpulan. Selain itu, nantinya adalah dalam minggu ini, pada akhir Desember ini nantinya akan dilakukan pendalaman pada barang bukti, keterangan ataupun hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM beberapa minggu ini. Nantinya pada minggu ini akan didalami dan juga diharapkan bisa didapatkan kesimpulannya. Yang ketiga, selain itu adalah dekat-dekat ini nantinya akan diundang ahli otopsi dari Komnas HAM, bukan dari pihak kepolisian maupun pihak FPI. Ini nanti pihak dari ahli otopsi ini diharapkan bisa mendapatkan kesimpulan yang independen dari Komnas HAM, dari penyelidikan mereka yang mereka lakukan secara terpisah, karena Komnas HAM mengklaim mereka sudah melihat jenazah dari awal hingga akhir proses seperti itu. Jadi mereka ingin lebih mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada 6 Laskar FPI yang tewas pada tanggal 7 Desember yang lalu. Terakhir, targetnya dari Komnas HAM ini sekitar awal Januari penyelidikan ini sudah selesai, maka kesimpulan apakah kasus ini akan nantinya prosesnya seperti apa, diharapkan pada awal Januari ini kita semua sudah mendapatkan titik terangnya, baik dari Komnas HAM, pencari keadilan tadi kalau kami salah kata Komnas HAM, dan juga publik tentunya. Seperti itu, Radi. Baik, Dani Saputra, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Terima kasih.